Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Ada sebuah tulisan yang cukup mengejutkan dari Kiai Ali Badri, yang nama akun Facebooknya adalah Al-Fakir Ali Badri. Di bagian ketiga, ya, ini menarik teman-teman ya. Kiai Ali Badri dengan tegas menyampaikan, saya bahkan siap mengawal Kiai Imaduddin dan kepala saya jadi taruhannya. Ya, mungkin lebih bagusnya ya kita bacakan dari depan ya. Judulnya Tarik Ulur Soal Undangan RA. Oke, saya bacakan ya. Oh iya, sebelum kita lanjut ya, mungkin alangkah bagusnya pula ya untuk intro terlebih dahulu. Ya, kita intro dulu. Oke, saya bacakan ya. Ini di akun Al-Fakir Ali Badri ya. Akun Facebook ya, bisa Anda cari. Oke, akan saya bacakan ya. Dan mohon agar supaya teman-teman yang menyimak ya mencermati dari apa yang sudah tertulis di sini. Ya, saya bacakan. Tarik ulur soal undangan RA. Mungkin ini ya judulnya. Undangan RA untuk diskusi nasabah Alawi kepada Kiai Imaduddin CS ternyata tidak diterima dengan baik oleh sebagian orang, khususnya di kalangan Imadiun. Atau kalau dalam bahasa bahasa saya itu yang pro Kiai Imad ya, seperti itu. Saya yakin Ketua RA berniat baik walaupun disalahpahami oleh sebagian orang. Begini ya. Kita lanjut dulu teman-teman ya, kita lanjut dulu. Maka saya akan menyampaikan beberapa hal terkait undangan RA itu. Pertama, saya akan mengulang tulisan saya 2 hari yang lalu, yaitu sebagai berikut. Sepertinya pihak Kiai Imaduddin meragukan sportivitas RA dengan undangan diskusi tertutupnya itu. Untuk itu saya mengusulkan beberapa hal berikut. 1. RA memberi kesempatan dan tempat kepada pihak Kiai Imaduddin untuk membawa tim multimedia sendiri. Agar satu channel mereka juga menayangkan ya secara live supaya mereka yakin bahwa tak ada sabotase dalam penyiaran secara live. 2. Undang beberapa ulama dan akademisi yang netral untuk mengamati perjalanan diskusi. Tunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi moderator. 3. Undang MUI, sebagian perwakilan pemerintah, ya dalam kurung sebagian perwakilan pemerintah untuk mengamati diskusi dan mengumumkan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Saya siap hadir di barisan pengamat, tapi kalau jagoan saya terdesak, saya boleh turun gelanggang ya. Tunggu, jagoan saya siapa ya? Kemudian ada tanda tanya. Kalau poin nomor 4 ya, nomor 4 ini terlaksana, maka teman-teman semua akan tahu ya, siapa jagoan saya. Jagoan untuk apa ini? Kita lanjut dulu. Ini menarik ya. Dan mohon agar supaya disimak sampai akhir biar tidak salah paham atau gagal paham ya. Kedua, tulisan saya itu direspon oleh seorang Habib dan beliau meminta saya untuk menghapusnya dari FB. Mungkin tulisan yang di atas itu ya. Saya pun bilang akan menghapusnya kalau tulisan itu disampaikan pada RA dan RA segera mengumumkan kesiapannya untuk melakukan hal-hal yang saya usulkan tersebut. Saya bilang RA tidak usah menyebut nama saya supaya seolah itu inisiatif RA. Habib itu pun menyanggupinya ya, dan saya langsung menghapusnya. Namun seharian saya menunggu dan tidak ada tindakan resmi apapun dari pihak RA. Wah. Paham teman-teman? Kita lanjut dulu. Ya, mungkin mungkin saja pesan saya itu tidak sampai ke RA. Maka saya pun kembali mengunggah tulisan saya itu. Kemudian ada orang lain yang bilang akan menyampaikan usulan saya itu ke Habib Hanif Alatos dan sepertinya benar-benar sampai pada beliau karena dalam video terakhir Habib Hanif, beliau mempersilahkan kubu Kiai Imaduddin untuk merekam
atau membawa tim media sendiri. Namun itu hanya pernyataan Habib Hanif saja. Kita lanjut. Bukan atas nama RA. Bahkan beliau bilang, saya yakin RA membolehkan. Kayaknya ini membolehkan seperti itu. Itu artinya jagoan saya ini tidak menyampaikan kepada RA atau belum mendapat jawaban dari RA. Saya jadi teringat ya dengan kejadian di debat Banten. Saya meminta Habib Hanif agar menghubungi ketua RA untuk meminta penunjukan sebagai perwakilan resmi RA. Maksud saya, kalau Habib Hanif resmi mewakili RA, maka saya punya alasan untuk membujuk Kiai Imaduddin agar hadir. Namun sepertinya Habib muda jagoan saya ini segan yang mau menghubungi ketua RA. Kita lanjut. Ini tambah menarik ya. Ke belakang ini tambah menarik. Ketiga, seandainya saya di posisi Kiai Imad, demi Allah saya sama sekali tidak keberatan ya berdebat di kantor RA asalkan syarat-syarat yang saya usulkan itu diterima. Kemudian untuk jagoan saya ya Habib Hanif Alatas ya. Diskusi harus di kantor RA itu memang lebih baik ya kalau dari awal diskusi ini berjalan secara sehat. Ya. Jadi beliau Kiai Badri sampaikan di sini. Kemudian untuk jagoan saya ya Habib Hanif Alatas katanya. Diskusi harus di kantor RA itu memang lebih baik kalau dari awal diskusi ini berjalan secara sehat. Ini sudah bukan lagi sekedar diskusi, ini sudah menjadi konflik publik. Jadi wajar juga kalau Imadiun atau yang pro Kiai Ihmad ya keberatan diskusinya di kantor RA. Ya, keberatan ya, sudah kita lihat ya di sosial media. Sebagaimana juga sangat wajar ya kalau RA akan keberatan diskusinya di aula pesantren Kiai Imaduddin. Namun saya akan sangat memohon agar Kiai Imaduddin menghadiri undangan RA asalkan RA menerima usulan-usulan saya di atas. Kalau kayak ini ya, sepertinya Kiai Imad di live yang kemarin itu yang sudah saya upload ya, Kiai Imad memberikan sebuah tanggapan ya. Artinya jawaban apa beliau akan menghadiri atau tidak lah seperti itu. Kita lanjut. Saya bahkan siap mengawal Kiai Imaduddin dan kepala saya jadi taruhannya. Wah. Saya bacakan sekali lagi ya. Saya bahkan siap mengawal Kiai Imaduddin dan kepala saya jadi taruhannya. Begitu. Kita lanjut ya. Kalau ada persekusi dalam bentuk apapun. Dulu ketika RA mempermasalahkan nasab keluarga Wali Songo yang tergabung dalam lembaga saya, RA juga tidak pernah datang ke kantor saya yang waktu itu ada di Cirebon. Bahkan RA mendesak As-Sofwah untuk membawa saya ke Malang untuk berdebat dengan RA. Ketika itu saya meminta agar pertemuan dengan RA direkam video dan dihadiri oleh banyak pihak luar sebagai saksi. Namun As-Sofwah menolak rame-rame. Mungkin ketua As-Sofwah kasihan pada habaib, takut mereka saya permalukan ya di depan publik. Akhirnya ini sepertinya akhirnya RA yang awalnya sudah kepedean itu hanya mengirim utusan satu orang saja, yaitu Habib Abdullah Maula Hilah yang kini telah meninggal dunia. Singkatnya, debat selesai dengan baik dan RA selamat karena debat tidak disaksikan orang banyak. Habib Abdullah yang mewakili RA itu pun menyatakan kalau lembaga saya tidak dipermasalahkan lagi. Saksinya hanya 2 orang, yaitu Kiai Muhammad Ihya, Ketua As-Sofwah, dan Kiai Lutfi Basori, tuan rumah. Keduanya masih sehat walafiat. Tanyakan mereka akan kebenaran cerita saya ini. Demi Allah mereka tidak akan berbohong. Namun pasca debat dan kesepakatan itu ternyata RA tetap saja membiarkan anggotanya menghina lembaga saya. Keempat, terkait nasab Alawi, sejak awal saya menyatakan dengan tegas bahwa nasab Alawi bukan yang paling sahih bukan yang paling sahih. Namun tidak sampai batal. Ini menurut beliau ya sepertinya.
Kita ulang lagi, terkait nasab Balawi sejak awal saya menyatakan dengan tegas bahwa nasab Balawi bukan yang paling sahih, namun tidak sampai batal, apalagi haram mempercayainya. Saya tidak mau berdebat dengan Kiai Imaduddin terkait ini. Juga tidak ya. Beliau ini Kiai Ali Badri juga menegaskan dalam tulisannya, saya tidak mau berdebat dengan Kiai Imaduddin terkait ini. Oke, kita lanjut karena saya mau melihat kemampuan RA dalam mempertahankan keabsahan nasab mereka dan kemampuan RA di dalam meredam konflik ini. Ingat, dulu RA mempermasalahkan nasab keluarga Wali Songo yang saya himpun. Setelah saya jawab dan saya tantang debat di publik, akhirnya RA diam. Setidaknya tidak berani membuat pernyataan di publik untuk membatalkan nasab keluarga Wali Songo yang tergabung di lembaga saya. Bahkan RA mengajak saya untuk berdamai setelah Habaib berdiskusi di rumah Habib Taufik Assegaf, ya. Setelah Habaib berdiskusi di rumah Habib Taufik Assegaf dalam kurung ketua RA sekarang. Kemudian lanjut ya. Namun RA curang dengan membiarkan sebagian Habaib menekan as-soffah, ya. Kita ulang lagi. Namun RA curang dengan membiarkan sebagian Habaib menekan as-soffah dalam kurung Perhimpunan Alumni Al-Maliki. Kita lanjut. Sehingga as-soffah meminta agar saya mengalah dengan menerima skorsing 5 tahun. Ya, skorsing 5 tahun as-soffah. Meminta saya untuk tidak meladeni hujatan anggota RA, sementara RA membiarkan anggotanya menyerang saya dengan mengatakan saya dajjal, kemudian kadzab, laknatullah, dan lain-lain. Wah, ngeri ya. Termasuk saya di Vietnam bahwa ketika mondok di Mekah dulu saya pulang diusir oleh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Waduh, ngeri teman-teman ya. Demi Allah, saat itu saya mengalah demi menjaga nama baik Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Saya mengorbankan nama baik saya sendiri yang menjadi buruk di mata orang-orang yang mempercayai fitnah busuk itu. Kalau mau, saya bisa saja memperkarakan mereka ke pengadilan, namun saya tidak melakukan itu karena as-soffah akan terseret sebagai saksi dan itu dapat mencemarkan nama baik as-soffah sehingga orang-orang akan menilai bahwa as-soffah tidak tegas pada RA. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang hingga kini percaya pada fitnah itu. Tentu mereka lebih percaya pada habaibnya. Apalagi habaib alumni Mekah daripada saya, orang yang hina ini yang karakternya telah mati ya, terbunuh oleh fitnah keji itu. Kelima, ya ini terakhir ya. Kelima, katanya diskusi yang akan dibuat di kantor RA itu juga akan disiarkan oleh Nabawi TV. Maaf, saya kurang percaya pada Nabawi TV. Waktu Ketua RA berkunjung ke Keraton Kanoman, Cirebon, dan videonya ditayangkan oleh Nabawi TV, penyiaran itu sangat mengecewakan pihak keraton, khususnya pustakawan keraton. Pertama, Ketua RA yang mohon pihak keraton untuk menerima kunjungan beliau, namun di pemberitaannya Nabawi TV menyebutkan bahwa pihak keraton yang mengundang beliau. Kedua, ada banyak diskusi ya. Kedua, ada banyak kayaknya diskusi penting yang videonya dipotong oleh Nabawi TV, kayaknya ini Nabawi ya. Termasuk janji Ketua RA untuk menegur Habib Bahar. Saya ada bukti rekaman bersama pustakawan Keraton Kanoman. Saya jadi teringat pada kejadian tahun 1916 ya, di mana majalah RA berbohong dengan tulisan pernyataan tidak sesuai dengan hasil diskusi bersama Mufti Hadramut ya. Mufti Hadramut yang dimaksud adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf yang gagal mendamaikan RA dengan Al-Irsyad. Karena RA menolak untuk berdamai, sementara Al-Irsyad telah siap untuk berdamai. Waduh, ngeri ya. Semoga Allah segera memberi jalan terbaik untuk menyudahi konflik ini. Amin. Ya, ini sudah ada 41 komentar teman-teman ya. Dan mohon agar supaya ini dipahami betul-betul ya. Jadi apabila ada kekeliruan di dalam pembacaan ya, atau apalah itu,
ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, tentunya dari pihak Kiai Imaluddin ya, dalam hal ini ya, dalam undangan RA ini, kurang lebihnya beliau tidak akan ya sepertinya gitu ya, tidak akan menghadiri ya. Jadi yang beliau butuhkan itu, Kiai Imad butuhkan itu adalah tempat yang netral ya. Nah, namun di sini ketika kita lihat dari tulisan Kiai Ali Badri ya, ada hal-hal yang saya rasa bagi saya merupakan sebuah info seperti itu ya. Info yang memang sebelumnya tidak pernah saya ketahui seperti itu ya. Jadi ketika membaca tulisan ini, waduh gitu. Artinya banyak hal yang telah beliau sampaikan. Artinya dalam hal ini ya, Kiai Ali Badri ini ya sangat apa namanya uh, kelihatan itu maksud saya bahwa beliau ya sangat berpengalaman sekali ya. Mungkin kedekatannya sangat dekat seperti itu ya. Sehingga ya pengalamannya yang cukup uh, mengejutkan ya. Itu saja dari saya, dari channel Atta Official. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi dari apa yang telah saya bacakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya komentar-komentarnya, 41 lah kurang lebih. Itu saja dari saya, dan di-share 15 kali ya. Yang like ya ataupun yang menyukai itu masih 90 kali. Itu saja. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.